Shalom Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan iman kita menuju ke dalam kekekalan. Kita boleh mengingat kembali semua peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Secara khusus kita jumpa pada hari yang kedua, kita dapati kisah para rasul menggambarkan bagaimana para murid selama 10 hari menantikan janji Bapa di Yerusalem. Dan hari yang kedua ini saya mau menjumpai saudara untuk berbicara tentang janji Bapa. Sebaiknya kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami, dan kelimpahan kasih karunia yang menaungi setiap pribadi kami di dalam kasih Kristus yang tak berkesudahan. Naungi kami pada saat kami dengar renungan firman-Mu untuk hari yang kedua, di mana kami memperingati 10 hari para rasul menantikan janji Bapa di Yerusalem, tepatnya dari kitab Kisah Para Rasul. Kami akan coba merenungkan kembali peristiwa yang sakral itu dan jumpai kami lewat kebenaran firman-Mu, dan biar firman Allah mendatangkan rema firman bagi setiap pribadi kami malam ini. Kuduskan kami oleh darah Yesus Kristus dan berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, tepatnya pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian perikop dari konteks pembacaan ini bertemakan Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebutkan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke, kita telah mendengar pembacaan Alkitab, dan malam ini di bawah tema janji Bapa, kita coba merenungkan tentang janji Bapa itu. Seperti yang ditekankan oleh Yesus Kristus kepada para rasul, supaya mereka tidak tinggalkan kota Yerusalem saat Dia berangkat kembali ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus atau janji Bapa tentang Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka harus menanti di sana dengan penuh kerinduan. Nah, yang menjadi persoalan untuk kita coba merenungkan, menantikan janji Bapa, lalu bertanyalah saya, untuk siapakah janji itu? Apakah janji itu hanya untuk para rasul tempo dulu, waktu pembangunan gereja mula-mula yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul, ataukah juga bagi kita pada saat ini? Dan apa sebenarnya juga isi dari janji itu? Perlu kita melihatnya dengan sebaik mungkin di bawah pertolongan Allah Roh Kudus pada saat ini. Baiklah, kita jumpai yang pertama, siapakah yang berhak menerima janji itu? Pertanyaan ini tentu memicu setiap pribadi kita untuk
memiliki kerinduan untuk mendapatkan jawabannya, siapakah yang berhak menerima janji itu. Tentu saya mau katakan, setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Tetapi kita dapati ada banyak sikap dan karakter hidup orang percaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Lalu orang percaya yang tipenya bagaimana? Sederhana, kita jumpai apa yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Saya akan membacanya, kita perhatikan bersama. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima firman yang telah menjelma menjadi manusia. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Diberinya kuasa, diberi oleh dia kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi tidak hanya orang asal percaya, tetapi orang percaya yang memiliki tindakan iman, membuka hatinya menerima Yesus Kristus. Dan hasil dari menerima Yesus Kristus, mereka mengalami sebuah perubahan hidup. Jikalau dulu hidup mereka jauh dari Tuhan, hidup dalam keduniawian dan dosa, kini mereka tidak ingin hidup di dalam kondisi yang demikian. Mereka ingin hidup dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan hidup dan terus mencari Tuhan setiap saat. Nah, anak-anak Allah, tipe ini disebut anak-anak Allah. Nah, janji itu bagi mereka, janji Bapa itu bagi anak-anak Allah itu. Yang jelas sekali kita lihat lagi, mereka itu dikenal oleh Bapa di surga lewat apa? Allah Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan di dalam mereka. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 16 katakan demikian, saudara. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika saya percaya dan terima Yesus, saya telah membuka hati kepada Dia. Roh Allah itu datangi roh saya di dalam hati saya dan kemudian bersaksi. Ibarat Dia memeteraikan keselamatan dalam saya, dan di dalam keselamatan itu bersaksi, ya, menunjukkan kesaksian bahwa pribadi saya kini adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini memiliki hak untuk menerima janji Bapa itu. Jadi sekali lagi saya perlu katakan bahwa tidak semua orang Kristen memiliki hak itu. Hak menerima janji Bapa itu ada pada posisi anak-anak Allah. Jikalau saudara telah menerima Yesus dan hidupmu diubahkan, dan ada kesaksian roh Allah di dalam hatimu bahwa engkau adalah anak-anak Allah, sehingga saudara tidak pernah meragukan tentang identitas rohanimu yang baru, saya sangat yakin kepada saudara janji Bapa itu diberikan. Dan seorang anak Allah, dia tentu memiliki sebuah gaya hidup yang baru, sehingga firman Allah katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, tepatnya pada ayat yang ke-17, kita jumpai kebenaran ini, saudara. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan, di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus. Jangan sampai kita hanya ada di dalam gereja, kita ada di dalam daftar keanggotaan gereja, tapi ternyata kita tidak di dalam Kristus. Perhatikan dengan baik. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan yang baru berarti hidup kita yang lama, yang ditandai dengan penuh dengan hawa nafsu daging,
penuh dengan keduniawian dan dosa, kita telah tinggalkan. Waktu kita ada di dalam Kristus, Dia mengubah kita menjadi manusia yang baru secara rohani. Dengan demikian hidup kita dapat memuliakan Dia, dan firman Allah itu diberikan kepada setiap orang yang telah menjadi ciptaan baru, dan janji Bapa ini diberikan kepada mereka. Tentu saudara telah rindu untuk dapat memahami tentang isi janji Bapa itu. Oke, kita akan jumpa yang kedua. Apakah isi janji itu? Isi janji itu tidak lain dan tidak bukan adalah tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus ini amat penting dimiliki oleh setiap pribadi. Bila saya hidup tanpa pertolongan Roh Kudus, saya akan melakukan keinginan-keinginan daging saya. Dan keinginan-keinginan daging saya mungkin menurut saya itu baik, tetapi hal itu sedang membawa saya kepada kebinasaan kekal. Seperti yang Rasul Paulus ungkapkan dalam Galatia 5 ayat 19-21 tentang perbuatan daging. Dan banyak hal dijelaskan di situ tentang perbuatan daging. Dan Rasul Paulus juga mengakui kepada jemaat Galatia bahwa dulu waktu dia di luar Kristus, dia melakukan semuanya. Dan dia katakan orang yang melakukan hal itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita bersyukur Roh Kudus itu janji Bapa dengan pasti diberikan bagi saudara juga malam ini. Ketika saudara percaya dan terima Dia dalam hati, pemutraian itu mulai terjadi dalam hatimu, kesaksian dari Roh Allah bersama rohmu bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang memiliki hak di atas janji Bapa, yaitu saudara dipenuhi, dibaptiskan oleh Roh Kudus itu. Oke, kita dapati Roh Kudus itu sungguh penting sekali bagi hidup kita ke depan. Kita dapati dalam Roma 8 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Apa gunanya jikalau saya miliki semua harta dunia, tetapi ketika mati saya tidak menerima kebangkitan dalam hidup yang kekal bersama Allah di surga? Apa gunanya? Berarti saat ini kita sudah harus mulai berpikir dengan baik. Roh Kudus itu sangat saya perlukan. Seperti Yesus katakan buat para rasul, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa di sana. Ini penting sekali saudara. Dan Roh Allah di dalam saya akan menghidupkan tubuh saya yang fana ini, ya, seperti tubuh Yesus Kristus. Waktu Roh Allah menjamah, Roh Allah menghidupkan, kebangkitan terjadi, tubuh itu tidak akan mati lagi. Demikian Dia mau memberikan kepada saya dan saudara tubuh kebangkitan itu oleh Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap pribadi kita. Dengan demikian kita dapati Roh Allah itu mulai mendapatkan kesempatan mengubah hidup kita lebih jauh, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus kepada banyak orang sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Saya ingin membaca ayat ini sebagai ayat yang terakhir untuk coba kita renungkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini target Allah di dalam gerejanya. Setiap orang percaya
yang telah percaya dan menerima Yesus dalam hati, mereka diubahkan oleh baptisan Roh Kudus yang membaptiskan mereka, yang tandanya yaitu bahasa lidah atau bahasa roh, atau di dalam ungkapannya bahasa glossolalia. Itu jelas sekali Tuhan mau penuhi kita supaya kita diubahkan agar kita dapat menjadi saksi Kristus, dan kesaksian kita akan memiliki kuasa supranatural Allah untuk menjangkau banyak orang bagi Yesus Kristus sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua terjadi. Olehnya itu saya mau katakan buat saudara sekalian, jikalau saudara telah menerima Yesus dan ada kesaksian Roh Allah di dalam hatimu bahwa engkau adalah anak-anak Allah, kepada saudara janji itu diberikan, dan janji itu masih berlaku sampai detik ini. Dia mau memberikan buat saudara yaitu baptisan Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan saudara. Karena kata baptisan artinya dicelupkan, ditenggelamkan, dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga ketika saudara melangkah sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang penuh dosa, saudara dapat menjadi saksi Kristus. Walaupun ada tantangan, walaupun setan coba untuk menjebak, saudara tetap miliki kemenangan. Mengapa? Sebab firman Allah katakan Roh Allah di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Olehnya itu saya ajak saudara untuk mencoba merenungkan kebenaran janji Bapa ini. Betapa mulia janji ini. Ia mau memberikan buat setiap pribadi kita, sehingga kita memiliki kepastian dalam melangkah menuju kepada kekekalan. Kita memiliki kepastian hidup itu sambil kita bersaksi untuk menjangkau banyak jiwa bagi Kristus Yesus. Dengan demikian kita sedang berinvestasi hal-hal yang bernilai kekal, upah kekal, harta kekal lewat pelayanan kita di bumi ini di seberang sana. Olehnya itu biarlah kita miliki kerinduan hati untuk menerima janji Bapa itu, dan bersabar dan tekun dalam doa, dan percaya bahwa itu diberikan juga bagi saya saat ini. Saya sangat yakin saudara pasti diberkati Tuhan. Baiklah, saya mengajak kita akan berdoa khusus di hadapan hadirat Allah pada hari yang kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih buat firman-Mu yang telah memberkati kami, sehingga malam ini menjadi malam yang begitu indah. Hari yang kedua kami boleh merenungkan janji Bapa itu bagi kami secara pribadi. Tuhan Yesus, tolong kami dalam kerinduan hati kami. Kami ingin dipenuhi oleh Roh-Mu. Bagi yang belum dipenuhi, janji ini akan berlaku bagi setiap pribadi, dan kuasai mereka oleh Roh-Mu, sehingga dengan demikian di tengah tantangan hidup yang begitu berat saat ini, mereka miliki kemenangan karena janji Bapa yaitu Roh Kudus. Baptisan itu akan datangi mereka, dan mereka akan menerima baptisan itu secara khusus. Terpuji Engkau Bapa yang sangat baik. Hamba bersuka cita bersama umat-Mu malam ini, karena sungguh Engkau hadir untuk memberkati setiap pribadi, dan Allah Roh Kudus menaungi mereka, dan mereka boleh bersuka cita karena mereka juga adalah anak-anak-Mu yang memiliki hak untuk menerima janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus yang akan memenuhi setiap pribadi. Terpuji Engkau Bapa, memberkati setiap pribadi, rumah tangga dan keluarga, dan tolong umat-Mu di tengah kondisi yang tidak menyenangkan ini. Kami tetap bersandar kepadamu Tuhan, dan janji-Mu, penyertaan-Mu kekal adanya oleh Allah Roh Kudus yang hidup di dalam setiap pribadi kami, yang menolong kami dari dalam, dan menjadi penolong ilahi, menjadi penghibur yang memberikan kami jalan-jalan Tuhan dan membawa kami ke dalam terang firman-Mu itu. Terpuji Engkau Bapa. Hamba berdoa setiap pribadi diberkati dan mereka menjadi umat keberkatan Allah. Demi nama Yesus, pemeteraian firman ini
telah terjadi dalam setiap pribadi dan mereka diberkati secara khusus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saya harap saudara telah diberkati dan saya akan temui saudara pada hari yang ketiga, di mana kita merenungkan kembali kitab Kisah Para Rasul sehubungan dengan apa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para rasul mengenai janji Bapa di Yerusalem. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Doa saya, Tuhan menyertai-mu. Shalom. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari.